Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahidah Mutiara Zikra dengan NIM A2101900126 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya mengenai pendapatan nasional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau pemilik faktor produksi di suatu negara selama 1 tahun atas penyerahan faktor-faktor produksinya. Pendapatan nasional tersebut digunakan oleh masyarakat untuk keperluan konsumen dan sisanya untuk tabungan untuk keperluan masa depan. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Nah, di sini ada beberapa manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian suatu negara di setiap tahun per tahunnya, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau perekonomian yang tetap. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Selanjutnya, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional menunjukkan pendapatan nasional di suatu negara. Akan tetapi, instrumen yang digunakan di setiap negara berbeda-beda. Dan macam-macam konsep pendapatan nasional yang digunakan di Indonesia yaitu yang pertama ada produk domestik bruto, dan yang kedua ada produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional, yang kelima pendapatan perorangan, dan yang terakhir pendapatan disposable. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai produk domestik bruto atau biasa disebut dengan gross domestic product. Produk domestik bruto merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Dari pengertian yang saya jelaskan barusan, sudah jelas bahwa penghasilan warga negara yang bekerja di luar negeri tidak termasuk ke dalam komponen perhitungan pendapatan nasional. Sementara itu, penghasilan orang asing yang berada di negara tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto sendiri merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari pengertian yang saya jelaskan barusan, penghasilan warga negara Indonesia atau WNI yang bekerja baik di luar negeri ikut diperhitungkan, sedangkan penghasilan orang asing yang bekerja di Indonesia tidak masuk ke dalam perhitungan. Sehingga jika ingin mendapatkan nilai produk nasional bruto menggunakan rumus produk domestik bruto ditambah dengan hasil pengurangan dari pendapatan faktor luar negeri dikurang dengan pendapatan faktor dalam negeri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan produk nasional neto atau net national product. Pada dunia usaha,
nilai barang-barang dapat terjadi penyusutan atau biasa kita sebut dengan depresiasi karena harus mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang. Nilai-nilai barang tersebut akan semakin susut atau berkurang di setiap periode ke periode berikutnya. Nah, untuk memperoleh produk nasional neto, bisa digunakan rumus nilai depresiasi dikurangkan dari produk nasional bruto. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau national income yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Untuk mendapatkan hasil pendapatan nasional bisa digunakan rumus produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan bisa ditambahkan dengan subsidi yang ada. Selanjutnya yaitu pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan merupakan bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan dalam proses produksi. Namun, tidak semua pendapatan dapat dibagikan karena terdapat komponen laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perorangan yang tidak dihitung dalam pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan perorangan dapat diperoleh dari pendapatan nasional ditambah dengan transfer payment, dikurang dengan laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi jaminan sosial, dan dikurangi dengan pajak perseroan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan disposable atau disposable income. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Pendapatan ini adalah pendapatan yang benar-benar akan menjadi hak bagi penerimanya. Disposable income bisa didapat dengan cara mengurangi personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, berikut ini adalah urutan-urutan untuk perhitungan pendapatan nasional. Pertama-tama, jika produk domestik bruto ditambahkan dengan pendapatan faktor produksi luar negeri dan dikurangi pendapatan faktor produksi dalam negeri, maka akan menghasilkan produk nasional bruto. Kemudian, produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi, maka akan menghasilkan produk nasional neto. Dan produk nasional neto jika dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah subsidi akan menghasilkan pendapatan nasional. Hasil dari pendapatan nasional ditambahkan dengan transfer payment, kemudian dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan, maka akan menghasilkan personal income. Dan jika dikurangi dengan pajak langsung, maka akan mendapatkan hasil untuk disposable income. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai metode-metode perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional terdapat 3 cara, yaitu dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Untuk yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan seluruh nilai tambah dari kegiatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi ini dirumuskan dengan Y sama dengan harga barang dan jasa 1 dikalikan dengan jumlah barang dan jasa 1 ditambah dengan harga barang dan jasa N dikalikan jumlah barang dan jasa N. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dengan metode pendapatan ini
dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Perhitungannya dirumuskan dengan pendapatan nasional sama dengan sewa tanah ditambah upah gaji ditambah pendapatan bunga dan ditambah laba atau keuntungan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Dengan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi. Bisa dirumuskan dengan pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor bersih yang didapatkan dari ekspor dikurangi dengan impor. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita ini didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita ini sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan dari sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak produk domestik bruto yang diikuti dengan sedikitnya jumlah penduduk, maka akan menyebabkan negara tersebut pendapatan per kapitanya tinggi. Kemudian, manfaat dari perhitungan pendapatan kapita yaitu bisa menjadi pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Kemudian, bisa mengetahui tingkat produktivitas suatu negara, menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa yang mendatang, kemudian mengetahui tingkat kesejahteraan kemakmuran masyarakat di tahun ke tahun, dan yang terakhir bisa membandingkan standar hidup dari beberapa negara. Untuk perhitungan pendapatan per kapita bisa menggunakan rumus produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk atau produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi 4 kelompok pendapatan. Tinggi rendahnya produk domestik bruto atau produk nasional bruto dan pendapatan per kapita suatu negara oleh Bank Dunia dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economics, yaitu negara-negara yang memiliki produk nasional bruto per kapitanya sekitar $675 atau kurang dari itu. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economic, yaitu negara-negara yang mempunyai produk nasional bruto per kapitanya sekitar $675 sampai dengan $2.695. Kelompok negara berpendapatan yang ketiga yaitu negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income economic, yaitu negara-negara yang mempunyai produk nasional bruto per kapitanya sekitar $2.696 sampai dengan $8.335. Dan yang terakhir yaitu kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economic, yaitu negara-negara yang mempunyai produk nasional bruto per kapitanya sekitar 8.335 atau lebih. Pendapatan per kapita suatu negara dinyatakan dengan nilai tukar uang luar negeri atau dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, sehingga dapat membandingkan dengan negara lain, terutama negara-negara sekitar yang dekat, misalnya seperti negara ASEAN. Nah, perbandingan ini dengan negara lain itu akan memberikan gambaran kedudukan untuk Indonesia sendiri. Umumnya itu negara yang masih berkembang, misalnya itu negara Indonesia.
yang punya pendapatan per kapitanya masih rendah. Kemudian, sebab dari rendahnya pendapatan per kapita pada negara yang sedang berkembang dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Kemudian keterampilan dan kecakapan yang rendah sehingga kekurangan tenaga ahli. Lalu modal yang dimiliki relatif sedikit, kemudian kekurangan sumber daya alam, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang, dan yang terakhir, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Masuk ke materi terakhir, yaitu distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional ini merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran dari suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan, peretasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang tidak merata, perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Nah, hal seperti ini yang akan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi itu sendiri, suatu negara itu bisa diketahui melalui grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Artinya, kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sedangkan untuk indikator mengukur tingkat ketimpangan distribusinya, bisa menggunakan koefisien Gini atau indeks Gini, di mana semakin tinggi atau semakin besar indeks Gini, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Dan semakin kecil indeks Gini, maka semakin rendah tingkat ketidakmerataannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Seperti kata Aristoteles, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Untuk kamu, para pejuang hidup, tersenyumlah dalam mengerjakan bagianmu hari ini. Hilangkan perkataan negatif orang terhadap kamu. Kata-kata motivasi sukses kamu lebih berarti dari perkataan negatif mereka. Berfokuslah dan bersenang-senanglah dalam pekerjaan kamu. Dengan kebahagiaan dalam bekerja, kamu akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.